Saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membahas kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dibuat sedemikian rupa sehingga makna yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan bisa diterima dengan lebih baik oleh penerima pesannya. Ada beberapa hal yang membuat sebuah kalimat bisa disebut efektif. Pertama, unsur pembangunnya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kedua, hemat. Ketiga, bentuk dan maknanya sejajar. Kita akan bahas yang pertama lebih dulu, yaitu unsur pembangunnya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Selama ini, mungkin kita mendengar pendapat bahwa bahasa Indonesia itu polanya SPOK, sehingga yang tertanam di kepala kita seolah-olah seluruh kalimat dalam bahasa Indonesia itu seharusnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, karena sebuah kalimat bisa disebut efektif dengan syarat minimal subjek dan predikat. Jadi tidak selalu dia itu harus punya keempat-empatnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebagai contoh, sebuah kalimat dia cantik, titik. Dia bertindak sebagai subjek, cantik sebagai predikat. Itu sudah cukup untuk disebut sebagai sebuah kalimat yang efektif. Dalam perbincangan soal unsur pembangun minimal ini, kita harus berhati-hati dengan keberadaan kata dalam dan kepada. Dua kata tersebut seringkali membuat bagian awal kalimat kehilangan fungsi subjektifnya dan tergantikan oleh fungsi keterangan. Misalnya, dalam bab 2 membahas landasan teori. Kalimat tersebut tidak memiliki subjek karena ada kata dalam di bagian depannya. Kata dalam menunjukkan keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Sehingga yang ada di dalam kalimat tersebut adalah keterangan dan predikat. Padahal, syarat minimal sebuah kalimat bisa disebut efektif adalah memiliki subjek dan predikat. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaiki kalimat tersebut adalah dengan menghapus kata dalam tersebut sehingga bunyinya jadi bab 2 membahas landasan teori. Kata kepada di awal kalimat juga harus diwaspadai. Sama seperti kata dalam yang bisa membuat bagian awal kalimat kehilangan fungsi subjektifnya. Misalnya di kalimat kepada hadirin dipersilakan duduk. Keberadaan kata kepada di sana membuat bagian awal kalimat tersebut kehilangan subjek. Cara memperbaikinya adalah dengan menghapus kata kepada itu. Kalimatnya akan berbunyi hadirin dipersilakan duduk. Oke. Syarat kedua adalah hemat. Ketika kita berbicara dalam konteks menulis karya ilmiah dan kalimat efektif, kita tidak boleh menuliskan kata-kata yang bersifat mubazir. Misalnya naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang, dan seterusnya. Kata-kata tersebut dianggap membuat kalimat tidak efektif. Dalam penulisan cerpen dan novel, terkadang penulisan kata sebagaimana saya contohkan barusan bisa dianggap betul dan boleh untuk memberikan penegasan. Akan tetapi, dalam hal tulisan ilmiah, itu tidak diperbolehkan. Syarat berikutnya adalah memiliki kesejajaran bentuk.
Jadi ini terutama berkaitan dengan kalimat-kalimat yang memiliki rincian. Di dalam skripsi seringkali ditemukan kalimat-kalimat yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Langkah dalam penelitian ini mencakup mengumpulkan data, mengolah data, penarikan kesimpulan. Misalnya seperti itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena rincian pertamanya menggunakan kata kerja, rincian keduanya menggunakan kata kerja, dan rincian ketiga menggunakan kata benda. Itu yang disebut sebagai tidak sejajar. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kalimat-kalimat seperti itu? Kalau kita mau main aman, ketika rincian pertama menggunakan imbuhan me, sampai bawah pakai me semua. Kalau mau pakai peng-an, ya silakan, tapi sampai bawah pakai peng-an semua. Dengan demikian, kalimat-kalimat yang dibuat yang menggunakan rincian bisa menjadi lebih efektif. Ada beberapa kata yang tidak boleh berada dalam kalimat yang sama. Misalnya, jika dan maka. Jika dan maka tidak boleh berada di dalam satu kalimat. Misalnya, jika saya kaya, maka saya bahagia. Kalimat tersebut tidak efektif. Kita boleh memilih salah satu di antara keduanya. Jika saya kaya, saya bahagia. Atau, saya kaya, maka saya bahagia. Pasangan kata lain yang tidak boleh berada di kalimat yang sama adalah walau dan tetapi. Misalnya, walaupun cantik, tetapi dia bodoh. Kalimat tersebut juga tidak efektif. Kita cukup memilih salah satu di antara keduanya. Misalnya jadi walau cantik, dia bodoh. Atau dia cantik, tapi bodoh. Berikutnya, yang tidak boleh berada di kalimat yang sama adalah hanya dan saja. Misalnya, dia hanya memikirkan dirinya saja. Kita cukup memilih salah satu di antara keduanya. Kalau ingin memakai hanya, pakailah hanya saja. Kalau ingin pakai saja, pakailah saja. Setelah itu, kesalahan lain yang sering dilakukan orang ketika membuat kalimat adalah mengikuti kata membahas dengan kata tentang. Misalnya, saya ingin membahas tentang masa depan kita. Membahas dan tentang dibuat serangkai, itu tidak tepat dan membuat kalimat tidak efektif. Membahas sebaiknya langsung diikuti oleh objek. Misalnya, saya ingin membahas masa depan kita. Dia ingin membahas mikrobiologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat ambigu juga harus sangat dihindari ketika kita menulis karya ilmiah. Ada banyak tentu saja contoh kalimat ambigu yang beredar di sekitar kita. Ada dua kalimat yang akan saya bahas di video ini, dan dua-duanya saya ambil dari iklan yang pernah tayang di televisi Indonesia. Pertama, sebuah produk yang memiliki jargon menghilangkan mata merah. Sepintas, kalimat tersebut tidak punya masalah sama sekali. Akan tetapi ketika ditelaah lebih lanjut, kalimat tersebut ternyata ambigu. Maksud pertamanya adalah ketika mata kita merah, berilah obat tetes mata itu, mata kita tidak akan merah lagi. Karena jargonnya,
menghilangkan mata merah. Akan tetapi, dengan susunan kalimat seperti itu, menghilangkan mata merah, dia memiliki makna ganda. Makna keduanya adalah ketika mata kita merah, menggunakan obat tetes mata tersebut, mata kita hilang. Kenapa? Karena menghilangkan mata merah. Kalimat ambigu kedua yang juga saya dapatkan dari iklan kurang lebih bunyinya seperti ini. Buat anak kok coba-coba. Ada yang tahu di mana letak ambigunya? Ya, itulah beberapa hal yang bisa saya jelaskan soal kalimat efektif di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.